Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Psikologi semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan selalu semangat. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan aku, Ahmad Prastio, dan Aku Imelta Indriani Alfiah. di kesempatan yang luar biasa ini, kami akan mereview salah satu film yang berjudul Inside Out. Nah, apa sih Mbak Imelta tentang film Inside Out itu? Nah, di film Inside Out ini adalah film yang menceritakan tentang petualangan seorang manusia dari lahir sampai dengan dewasanya, Mas Pras. Nah, kemudian dalam film ini diketahui bagaimana cara emosi bekerja dalam berbagai macam bentuknya. Kemudian ada juga perhatian pada film ini adalah tentang emosi yang tercipta dari seseorang. Emosi tersebut digambarkan dengan bentuk animasi yang ada di dalam kepala sebagai pusat pengendali kehidupan sehari-hari. Yaitu rasa bahagia, kesedihan, amarah, ketakutan, ketidaksukaan, atau jijik. Setiap emosi membantu sama lain dan saling berkaitan yang dapat dijalani dengan baik sehingga itu semua dapat memudahkan kita mengetahui apa saja perasaan yang ada dalam tubuh kita yang dapat mengatur bagaimana kepribadian kita dapat terbentuk. Nah, Mas Pras, jadi dari setiap bagian tadi itu punya fungsinya masing-masing. Yang pertama nih, misalnya jijik. Jijik itu memiliki fungsi melindungi kita dari makanan-makanan atau hal lain yang tidak baik. Kemudian takut nih, takut memiliki fungsi melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya. Bahkan kesedihan yang dianggap seperti dalam film Joy bertugas agar Riley bahagia. Fear membuat Riley terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Anger berguna agar Riley berani, dan disgust memastikan Riley tidak melakukan sesuatu yang membuat ia tidak baik. Bahkan emosi yang sering diremehkan adalah sadness nih, Mas Pras, karena dianggap oleh Joy atau kebahagiaan tidak memiliki fungsi. Kemudian padahal pada kenyataannya ia memiliki fungsi yang sangat berarti. Terbukti ketika gajah atau Bing Bong bersedih nih, yang dapat menghiburnya dan menjadi temannya adalah sadness atau kesedihan. Juga terbukti ketika akhir dari film ini yang menjadi pemecah masalah adalah sadness atau kesedihan, Mas Pras. Kids today have different values. Join Joy. Oh my God, I'm so hungover. Never been this hungover. Disgust. Yeah, you're welcome. Fear. Anger. And sadness. That's sad. Selanjutnya Mbak Imelta, Riley mempunyai sebuah keluarga yang harmonis, yang mana fungsi keluarga adalah faktor utama dalam keberlangsungan kehidupan manusia, di mana hal pertama yang diterima bagi seseorang adalah interaksi dengan keluarga, karena di dalam keluarga seseorang mendapatkan sesuatu yang belum diketahuinya, seperti hal yang baru dalam diri seseorang, bimbingan, kasih sayang, rasa aman, kecukupan, dan sebagai teman hidup. Kenang-kenangan Riley yang telah memasuki alam pikirannya digambarkan dengan bola kristal yang berisi memori dengan berbagai warna yang menggambarkan beberapa emosi dari kegiatan yang dilakukannya. Karakter Riley dibentuk seperti pulau-pulau ingatan yang tersimpan sebagai inti memori di samping bola-bola kristal yang tersimpan sebagai ingatannya. Nah, selanjutnya nih, Mas Pras, ada analisis film Inside Out berdasarkan teori emosi nih. Yang pertama nih, ada emosi adalah energi pendorong manusia, di mana dalam film ini digambarkan bahwa si Riley, tokoh utamanya ini, akan bergerak melakukan sesuatu hal apabila emosi tertentu dalam kepalanya menggerakkan tuas kendali. Nah, jika si Anger yang menggerakkan tuas, maka Riley akan bertindak meledak-ledak yang menunjukkan kemarahan. Jika Joy yang mengambil kendali, maka Riley akan bersenang-senang, tertawa, dan bersemangat.
manusia dapat bergerak dan beraktivitas membutuhkan energi pendorong nih Mas Pras. Dan energi pendorong tersebut adalah energi yang kita rasakan. Kita sehari-hari melakukan sesuatu didorong oleh emosi yang kita rasakan, bukan apa yang kita pikirkan. Seperti pada contoh nih, ketika kita sedang merasakan sedih, maka kita tidak akan memiliki energi untuk melakukan kegiatan apapun. Benar gak Mas Pras? Oke, siap, Benar kan? betul. Bahkan ketika itu adalah hobi kita sendiri Mas Pras. Ketika kita sedang senang karena pasangan baru saja memberi kejutan nih misalnya Mas Pras, maka seharian kita bisa nih bersemangat banget, kemudian kita susah tidur karena energi sangat banyak. Affollato. Attenzione, c'è un odore sospetto. Lei è disgusto. Evita che Riley venga avvelenata. Broccoli! Gnocchi! Lalu selanjutnya Mbak Imelda, emosi adalah pesan dari diri kita. Jadi emosi tidak ada yang baik atau negatif. Poin pembelajaran ini adalah poin terutama yang ingin ditonjolkan dalam film ini, yaitu it's okay to be sad sometimes. Adalah satu kalimat yang langsung muncul dalam pemikiran ketika menonton film ini sampai selesai. Nah, film ini membantu kita untuk mengerti pesan yang disampaikan oleh masing-masing emosi. Terutama ketika di bagian awal film ketika Joy memperkenalkan satu persatu emosi di kepala Riley. Fear atau ketakutan membuat kita waspada dan melakukan persiapan cukup untuk kita dalam kondisi aman. Lalu ada disgust atau jijik, membantu kita untuk menjauhi hal-hal yang dapat meracuni kita secara fisik. Lalu secara fisik, sosial, dan moral. Lalu ada anger atau kemarahan, membantu kita untuk membela diri kita mendapatkan keadilan. Lalu selanjutnya ada sadness atau kesedihan, membantu kita untuk merefleksikan kejadian yang tidak mengenakan dan membuat kita belajar dari sana. Yang ketiga nih, setiap manusia mempunyai emosi utama nih. Kalau kita teliti dalam menonton film ini, kita dapat melihat di setiap karakter dalam film Inside Out ini terdapat pemimpin emosi yang berbeda-beda. Setiap pemimpin emosi ini adalah emosi yang duduk di tengah dari ruang kontrol. Hal ini terlihat jelas ketika terjadi percakapan antara Riley, ibunya, dan ayahnya di meja makan. Emosi Riley dipimpin oleh Joy, kemudian ibunya dipimpin oleh Sadness, kemudian ayahnya ini dipimpin oleh Anger, begitu Mas Pras. Kemudian hal ini sepertinya mudah untuk terlewatkan oleh orang-orang, tetapi detail kecil ini sangat penting dalam pelajaran kecerdasan emosi. Setiap manusia memiliki tema emosi utama. Apakah dirinya seorang yang ceria, atau mungkin mudah marah, sedih, khawatir, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan setiap orang itu berbeda satu sama lainnya, unik gitu loh. Kemudian ketika kita mampu memahami siapakah emosi pemimpin dalam diri kita, maka kita dapat mengontrol emosi kita dengan lebih baik. Lalu yang keempat Mbak Imelda, itu adalah hati-hati ketika Anger memegang kendali kehidupan kita. Di film ini, ketika si Joy dan Sadness terlempar keluar dari ruang kendali, maka tersisa 3 emosi yang mengendalikan Riley. Dari ketiga emosi tersebut, Anger yang kemudian menjadi pemimpin dan paling sering mengambil kendali. Tetapi ketika akhirnya Anger mulai mengambil alih kehidupan Riley malah menjadi semakin buruk karena sikap yang ditunjukkan Riley selalu meledak-ledak, kasar, dan bermusuhan dengan orang lain. Hal ini juga berlaku bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dibahas di atas, Anger diperlukan untuk kita mendapatkan keadilan. Tetapi ketika kita membiarkan Anger mengontrol hidup kita terlalu lama, maka Anger akan mulai mengacaukan kehidupan kita. Mengapa? Karena Anger akan membuat kita senantiasa mengartikan setiap kejadian yang terjadi itu tidak adil kepada kita. Kita akan lebih mudah menganggap orang lain mengganggu kita, dan kemudian kita akan memunculkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dan pada akhirnya kita akan berkonflik dan dijauhi oleh orang lain. Mantap. Ada nih yang terakhir Mas Pras, emosi adalah kacamata kita dalam memandang dunia. Salah satu bagian dari film ini, bagian yang menarik adalah ketika si Joy dan Sadness ngobrol nih soal memori terbaik bagi mereka masing-masing. Ketika mereka membicarakan satu memori, kejadian tersebut menjadi berbeda tergantung dari Joy dan Sadness yang mengingatnya.
Hal yang sama terjadi dengan kita sehari-hari nih Mas Pras. Bagaimana kita mengartikan kejadian atau peristiwa itu yang terjadi pada kita itu sangat tergantung dengan emosi yang kita rasakan. Ketika kita sedang marah nih, bercanda dengan teman akan menjadi sebuah hinaan yang tidak dapat ditoleransi. Kemudian saat kita sedang merasa bahagia, kita akan cenderung memiliki pemikiran positif dan optimis pada masalah-masalah yang kita alami. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati nih dalam mempercayai apa yang kita pikirkan mengenai sesuatu kejadian. Sadarlah emosi apa yang sedang memegang kendali. Dan sadarlah bagaimana emosi tersebut mempengaruhi bagaimana cara kita memandang satu hal. Oleh karena itu, ada baiknya nih kita berpikir ulang mengenai suatu kejadian ketika emosi kita berubah agar kita dapat mengartikan sebuah kejadian dengan lebih netral dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Kesimpulannya ini Mbak Imelda, jadi Inside Out ini merupakan sebuah film yang sangat luar biasa yang didedikasikan bagi para akademisi dalam semua ilmu. Selain itu, film ini memusatkan perhatiannya pada ilmu psikologi, yang mana film ini dapat mewakili dari beberapa konsep dan teori psikologi secara keseluruhannya. Dibuat sedemikian rupa dengan konsep yang terstruktur mulai dari masa awal ia lahir sampai ia tumbuh menjadi relay yang menuju masa keremajaannya. Dan di film Inside Out ini terdapat berbagai macam emosi yang kita jelaskan tadi Mas Pras, yang tentu saja merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Kita bisa mengontrol emosi kita loh guys. Ketika kita mampu mengontrol emosi kita, maka kita bisa mempunyai hubungan interpersonal yang lebih baik dan pada akhirnya akan mampu mendorong karir kita. Nah, ketika kita tidak sadar akan emosi kita sendiri, maka emosi kitalah yang akan mengontrol diri kita, sehingga pada akhirnya kita akan kehilangan kontrol terhadap hidup kita. Selanjutnya ini Mbak Imelda, dalam film Inside Out ada beberapa aspek yang tergambar, yaitu ada beberapa pertumbuhan dan perkembangan seorang manusia mulai dari perkembangan psikologis dan biologis. Adanya ingatan pendek dan ingatan panjang yang terlihat, yaitu di mana ingatan panjang yang direspon seseorang pertama kali sehingga ia ingat akan kejadian yang telah ia lalui. Kemudian adanya ingatan pendek, yaitu beberapa kejadian yang terjadi yang tersimpan dalam ingatan tetapi bersifat tidak tetap. Dalam hal ini, interaksi menggambarkan bentuk hubungannya dengan lingkungan luar sehingga interaksi tersebut membentuk karakter pribadi seseorang. Oke, kita udah sampaikan kesimpulan nih ya Mas. Menarik banget ya film ini. Sangat menarik sekali. Pembelajaran tentang psikologisnya banyak banget yang kita ulik begitu. Nah, buat temen-temen yang belum nonton videonya, silahkan tonton nih biar lebih tahu gimana sih karakter Riley yang sebenarnya seperti itu. Mungkin itu video yang bisa kita sampaikan, semoga bisa menambah wawasan pengetahuan teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau kita banyak kesalahan begitu ya teman-teman. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.